Sebenarnya Gunadarma merasa iba melihat Kencana Jingga meratap-ratap di depannya. Namun begitu dia berusaha tetap tegar, teguh, tak tergoyahkan. Sementara Kencana Jingga menjadi sedih, kecewa dan nelangsa. Sekarang wanita cantik itu berlutut di depan kaki Gunadarma sambil terus meratap dan memohon. Tuan Gunadarma, kalau Tuan benar-benar tidak sudi menerima cinta saya, lalu akhirnya bagaimana nasib Kencana Jingga ini? Kau yang bisa menjawab pertanyaanmu itu, Jingga. Cukup. Aku tak bisa lama-lama menemanimu. Sekarang pergilah. Tidak, Tuan. Pergi. Dan jangan mengganggu aku lagi, Kencana Jingga. Kali ini Tuan Gunadarma tidak bisa mengusir saya. Jangan memaksaku berbuat tidak sopan dan menaruh kebencian pada seorang wanita. Aku bisa kalap Kencana Jingga. Aku bicara yang sesungguhnya. Kau lihat, keris Tunggul Manik masih kugenggam. Tuan bermaksud membunuh saya? Kalau kau masih juga mengusik ketenangan hatiku, apa boleh buat? Aku akan menggunakan segala macam cara untuk menjauhkanmu dariku. Tuan, apakah sikap seperti itu tidak terlalu kejam untuk seorang wanita seperti saya? Aku bicara padamu dengan segala kejujuran yang kumiliki. Soal ini, kau jangan menyaksikan aku lagi, Kencana Jingga. Ini sudah menjadi keputusanku. Sebelum pembangunan Kamulan Bumi Sembara selesai, sebelum negeri Mataram aman, tentram, sejahtera, aku tidak akan berhubungan dengan perempuan lagi. Saya mengerti Tuan Gunadarma pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak mudah untuk dilupakan, yang berkaitan dengan perkara perempuan. Tapi sebenarnya Tuan tidak perlu bersikap seperti itu. Tuan tidak perlu membenci dan menjauhi perempuan, karena perempuan juga merupakan makhluk hidup ciptaan Dewata Agung. Perempuan juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kau tidak perlu menasihati aku. Aku tahu apa yang terbaik, apa yang harus kulakukan. Dan hal ini tidak menyangkut persoalan perempuan. Kalau begitu, baiklah Tuan Gunadarma. Tapi saya tidak bisa merubah apa yang sudah menjadi idam-idaman saya sendiri. Kau mau pergi atau tidak, Kencana Jingga? Tidak, Tuan. Jika kau masih akan berusaha membuntuti aku, mengintaiku dari kejauhan, dan kemudian tiba-tiba muncul di depanku seperti siluman, terserah apa yang Tuan katakan pada diri saya. Tapi Kencana Jingga tidak akan merubah suatu gambaran indah yang sudah terlanjur melekat di permukaan angan-angannya. Dan gambar indah itu adalah Tuan Gunadarma. Saya tidak akan menukarnya dengan yang lain. Bahkan saya akan mempertaruhkan segala-galanya demi setetes cinta yang Tuan percikan ke hati sanubari saya.
Dewa Kinara melangkah ringan di belakang Resi Mahamuni sang kakek. Mereka menyusuri tepian sungai yang airnya sangat bening. Tempat itu sudah cukup jauh letaknya dari pondok kediaman Resi Mahamuni. Dewa Kinara sama sekali belum tahu akan dibawa kemana. Dia hanya berjalan sambil bertanya-tanya dalam hati. Begitu sampai di suatu tempat di mana sungai melebar dan membentuk sebuah kolam yang cukup besar, Resi Mahamuni berhenti. Lihatlah Kinara. Di tempat inilah aku berguru dan mengumpulkan berbagai macam ilmu. Siapa guru kakek? Salah satu di antaranya guruku ialah kakek buyutmu sendiri. Namanya Maharesi Swastika Kanduruhan. Beliau salah seorang cikal bakal keturunan Wangsa Sanjaya. Beliau juga seorang pendekar pilih tanding, Sakti Mandraguna. Sebelum wafat, beliau mewariskan ilmunya kepadaku. Dan sekarang aku akan mewariskannya kepadamu. Dewa Kinara. Ya, Kek. Sebelum aku wariskan semua ilmuku kepadamu, maukah kau berjanji? Janji apa, Kek? Pertama, kau tidak boleh menggunakan ilmu ini untuk tujuan-tujuan pribadi. Apalagi untuk tujuan mencari kekayaan. Hanya ada satu tujuan yang boleh kau capai dengan ilmu ini. Ialah kejayaan Wangsa Sanjaya. Dan kedua, setelah aku mati, kau harus menyempurnakan jasadku sebagai layaknya seorang pemeluk agama Siwa yang taat. Bagaimana? Saya berjanji, Kek. Hati-hati Dewa Kinara. Walaupun kamu cucuku sendiri, tapi kalau kamu sampai berani ingkar janji, aku tidak bisa menolong jiwamu. Batara Siwa Mahakala akan datang untuk menjatuhkan hukuman kepadamu. Dan pada saat itu, tidak akan ada yang bisa datang untuk menolongmu. Kau paham, Dewa Kinara? Paham, Kek. Saya berjanji akan mematuhi dan menjalankan amanat kakek Mahamuni. Bagus cucuku. Sekarang kau boleh istirahat. Nanti malam, tepatnya tengah malam, itu adalah waktu yang terbaik. Kau akan mewarisi ilmu Resi Mahamuni kakekmu.
Tengah malam, bulan timbul tenggelam di balik awan. Angin berhembus lembut mengusap dinding-dinding batu. Resi Mahamuni dan Dewa Kinara duduk di atas lempengan batu datar, menghadap kolam sungai yang lebar. Sudah sejak sore tadi, mereka duduk di situ. Resi Mahamuni menceritakan berbagai macam pengalaman hidupnya, terutama yang menyangkut ilmu-ilmu kesaktian pada Dewa Kinara cucunya. Dewa Kinara. Ya, Kek. Kamu masih ingat pesan kakek tadi? Masih, Kek. Akan aku ulangi sekali lagi. Catat baik-baik dalam kepala dan isi hatimu. Kau tidak boleh tidur malam ini. Harus tetap terjaga sampai pagi nanti. Sekejap pun tidak boleh. Dan nanti setelah saatnya tiba, akan keluar dari mulutku sesuatu dan kau harus mengambilnya. Cara mengambilnya tidak boleh menggunakan tangan, tapi juga harus dengan mulut. Jangan takut cucuku. Jangan ragu-ragu. Dengan cara ini pula, dulu aku mengambil ilmu dari kakek buyutmu. Kau mengerti? Mengerti, Kek. Dan setelah benda yang keluar dari mulutku pindah ke tubuhmu, kau akan merasakan sesuatu perubahan yang besar dalam dirimu. Nanti kau akan merasakannya. Pertama-tama, kau akan merasakan tubuhmu ringan. Kamu bisa bergerak dengan cepat tanpa ada yang menghalang-halanginya. Selain itu, kamu merasa mempunyai keyakinan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Juga keteguhan hati yang sangat hebat untuk mengambil keputusan apapun. Nah, mulai saat itu, kau akan menjadi seorang pemberani. Tidak takut menghadapi apapun, tidak gentar menghadapi musuh. Karena kau merasa mempunyai kekuatan yang dahsyat, yang senantiasa mengalir dalam pembuluh-pembuluh darahmu. Tapi sekali lagi aku berpesan kepadamu, jangan salah gunakan ilmu ini. Jangan untuk mencari kekayaan ataupun ketenaran. Ya, Kek. Saya tidak akan melanggar apa yang sudah saya janjikan pada kakek Mahamuni. Saya pasti akan menepatinya. Bagus cucuku, bagus. Sekarang biarlah aku berbaring. Lalu saya bagaimana, Kek? Apa yang harus saya lakukan? Kau juga boleh berbaring. Duduk di mana kau suka. Atau berjalan-jalan di pinggiran sungai. Terserah. Yang penting kau tidak boleh tidur bareng sekejap pun. Malam semakin larut dan bulan tua mengambang di atas mega-mega tipis. Dewa Kinara masih tetap duduk di tempat semula. Dia berjuang keras untuk tidak terlelap. Sedangkan Resi Mahamuni berbaring semakin tenang. Nafasnya turun naik secara teratur. Ngantuk sekali rasanya. Berat juga untuk mewarisi sebuah ilmu dari leluhurku. Kalau misalnya aku terbaring, pasti sudah bablas. Sudah tidur nyenyak sejak tadi. Luar biasa ngantuknya. Belum pernah selama hidup aku mengalami perasaan ngantuk seperti ini. Mataku seperti lengket rasanya. Apa aku berbaring di sini saja ya? Di samping kakek Mahamuni? Ah, tidak. Aku harus melawan rasa kantuk ini. Pokoknya, begitu kepalaku menyentuh tanah, pasti mataku akan terus terpejam. Dan baru terbuka besok pagi. Aneh sekali cara kakek mewariskan ilmunya padaku. Tapi, baiklah.
setelah ilmu itu nanti berhasil kuwarisi, Dewa Kinara akan menjadi seorang pendekar sakti mandraguna. Dan dia Lokapala tidak akan lagi berani main-main denganku. Kalau Pramudawardhani ikut campur, sekalian akan ku sikat habis. Tadi kakek berpesan, kalau ada sesuatu keluar dari mulutnya. Kok belum ada yang keluar juga ya? Tapi mulut kakek sepertinya sekarang mulai terbuka. Nah, mulai terbuka semakin lebar. Ih, serem juga ya. Kedua matanya terpejam. Mulutnya terbuka lebar, menganga seperti goa. Loh, apa itu? Dewa Kinara mengingsut duduknya, lalu matanya membelalak lebar, berusaha melihat lebih jelas sesuatu yang bergerak-gerak di rongga mulut kakeknya. Wah, celaka. Kok seperti ada binatang mau keluar dari mulut kakek Mahamuni? Mungkin kecoa. Atau barangkali tikus kecil. Ah, bukan kecoa. Bukan tikus kecil. Tapi ular. Ih. Dewa Kinara menggigil ketakutan, takut campur jijik. Betapa tidak, seekor ular kecil bergerak-gerak di rongga mulut kakeknya yang terus menganga seperti lubang gua. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.